Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sejahtera kita semua. Namanya salam sejahtera. Bapak Ibu pendamping yang saya hormati, Bapak Sekretariat, Bapak Menjadi Sekaligus, SPD yang saya hormati, anak-anak sekalian yang hari ini masih dalam keadaan sehat-sehat, masih sehat? Gimana kabarnya? Baik, masih sehat ya? Alhamdulillah, buktinya bahwa anak-anak bisa kita berkumpul untuk yang kedua kalinya. Sebelum kita lanjut dengan apa yang harus kita pelajari hari ini, supaya makin lebih ada berkahnya, ya kegiatan kita hari ini, maka alangkah lebih bagusnya kalau kita memulainya dengan kita membaca doa. Ya, hanya itu saya minta kesediaan dari tim sukarela dari kegiatan sekalian untuk menuju doa baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa saya bahasa Melayu. Kepada adik silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita memberi ilmu mainkan penjadi pada doa dari menok dan jadi pada doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita kemarin kamu sudah belajar, ya, sudah belajar kemarin tentang persoalan relasi buku. Untuk materi hari ini, apa yang kamu pelajari nanti, maka sebelum kamu itu tahu apa yang kamu pelajari nanti, kamu simak baik-baik, ya. Ini materinya, materi kita hari ini adalah yang di belakang bisa kelihatan, bisa dapat lihat. Oke, gimana? Bisa. Oke, baik. Nah, ini materi kita untuk bentuk kelas 8. Sebelum saya lanjut, coba siapa yang bisa berkomentar apa yang kamu lihat? Anak-anak, coba apa yang kamu lihat dari saya itu? Ya, putri ya. Ini kita sampai baiknya ya. Boleh kasih yang masuk ke sini? Boleh. Ya. Iya, silakan. Kamu lihat apa yang kamu lihat dari gambar itu yang bisa kamu simpulkan itu apa sebenarnya? Orang pembeli, iya. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau begitu saya kembangkan pertanyaannya. Setuju kalau itu orang pembeli? Ada orang terjadi transaksi ya? Kira-kira itu dia berada di mana itu? Kira-kira di mana menurut kamu yang kamu pernah tidak alami keadaan itu? Pernah. Nah, Putri pernah. Ya, timnya pernah. Di mana kejadiannya? Yang kira-kira tidak pernah ke situ tapi di mana sama? Di pasar. Nah, di pasar. Oh betul di pasar ya. Ya, oke, baik. Oke, terima kasih banyak. Ada yang lain? Yang berkomentar lain? Tidak ada. Oke, baik. Ini di tempat toko alat tulis, ya, di muka KPK. Yang dibilang makin kasar boleh sebenarnya, karena saya tidak punya gambar yang kasar orang, ya. Di pasar itu, ini
Jadi toko-toko yang ada di peralatannya itu adalah radio. Pernahkah kamu ke sana? Di tempat alat itu pernah? Tidak di sini, ini saya sendiri juga tidak tahu di mana ini. Pernah ke tempat alat itu? Pernah. Nah, biasa sendiri atau sama kamu? Sama orang tua. Pertanyaan saya, kamu biasa beli itu sama nggak kamu beli dengan barang orang lain? Biasanya ada yang kamu beli apa? Kamu beli? Bilang apa? Nah, saya tidak bisa. Apa? Pulpen. Oke, bagus. Ada yang lain? Buku. Apa? Kecil. Ya, menabung ya. Pernahkah kamu itu bawa dengan teman beli dengan alat yang sama? Pernah. Pernah kamu dengan temanmu siapa saja dia membeli dengan alat yang sama tapi jumlahnya berbeda? Pernah. Baik. Itulah kenapa Bapak angkat dengan kalimat itu. Nanti akan ada kejadiannya. Sebenarnya kejadian ini kamu sudah lakukan, tetapi kira-kira kalau saya berusaha kamu buat model matematikanya dari cerita yang kamu itu, kejadian yang kamu lakukan, sudah tahu kira-kira kamu bisa betul tidak? Nah, bukan lebih lanjut, sudah bisa bapak lanjut ya. Kita mau belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi ceritanya kamu berbagi alat tulis, ya. Ada yang beli alat tulisnya sekian, harganya sekian, ya. Terus temannya yang satu juga demikian, saya beli sekian volumenya berbeda. Maka masuk kita buat dalam sistem persamaan. Nah, untuk lebih lanjut, itu dipahami, kita lihat dulu. Ini dekat konsepnya. Jadi ini persamaan linear dua variabel, dasar sendiri kepala ya. Boleh, ini persamaan linear. Mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Hubungan persamaan linear dua variabel dengan garis lurus. Boleh matematika dari permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Nah, ada itu kejadian yang gambar dan tadi, ya. Oke. Kemudian menjelaskan satu persamaan linear dua variabel. Nah, nanti ada delta yang kamu bagikan, ada permasalahan, kamu buat model, bagaimana cara kamu menyelesaikan itu, ya. Dan yang terakhir, menjelaskan seperti persamaan linear dua variabel. Kita lanjut saja ke ini satu contoh soal, ya. Andi bisa kita ganti jadi 5. Andi membeli 2 buku tulis, bisa dibaca, ya. Kamu budayakan literasi, ya. Andi membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil seharga 5.500. Dan Rani bisa kita ganti Putri, bisa kita ganti Salsa, boleh Dimas dan Salsa saja, ya. Rani, sedangkan Rani membeli 2 buku tulis dan 2 pensil yang sama dengan Andi, dengan harga 7.500. Dari 2 keterangan di atas kita beroleh ada 2 model matematika. Nah, kita konsentrasi ke Andi, coba. Modelnya Andi tadi dia beli apa dia? 2 buku, saya lihat ini yang ini, ya. 2 buku. Dan kadang ini 2 buku tulis dan sebuah pensil, kadang di dalam matematika itu dilambangkan dengan ambang. Coba kita lihat ini Andi. Andi membeli 2 buku tulis dan sebuah pensil, ya. Dia beli 2 buku dan 1 pensil. Maka model matematika dari Andi itu adalah 2 buku tambah, oke, 1 pensil. Bisa dipahami begitu? Sama dengan 5.500. Padahal dengan
Keterangan di atas, Andi membeli 2 buku tulis dan sebuah. Coba paham makna sebuah? Berarti sebuah itu artinya satu buah. Maka di dalam matematika kalimat itu harus berbuah di dalam angka. Ya, nah olehnya itu didapatkanlah modelnya Andi itu adalah 2 buku tambah 1 pensil, harganya 5.500. Bisa ya? Nah, harga 2 buku tulis sama dengan 5.500 dikurang harga 1 pensil. Paham nggak dari sini? Ini modelnya Andi. Paham? Bisa? Bisa ya? Jadi ini tinggal penyederhanaan dari matematika ini kan baru 2 buku tambah 1 pensil sama dengan 5.500. 2 buku ini sama dengan 5.500 dikurangi 1 pensil. Bisa ya? Nah, kenapa kita harus usahakan menjadi seperti ini? Itulah di dalam matematika nanti kamu akan bisa menyelesaikan sistem persamaan hidup dengan 3 cara. Setelah itu terserah kamu mau pilih cara yang mana. Sementara Rani 2 buku tulis dan 2 pensil. Nah, model matematikanya 2 buku tambah 2 pensil. Harganya berapa tadi? 5.000. Bisa ya? Nah, karena dibagi pada operasi yang sama, itu tadi kamu sama dengan teman-teman, ya. Karena dibagi pada operasi yang sama, sehingga model pada Andi yakni. Nah, modelnya Andi mana? 2 buku sama dengan 5.500 kurang 1 pensil. Jadi pensil dapat digunakan pada model Rani. Rani punya model matematikanya mana? 2 buku tambah 2 pensil. Nah, 2 buku tambah 2 pensil harganya 7.000. Model 2 buku ini 2 buku itu kan sama dengan ini, harga 2 buku ini yang sama ini diubah menjadi 5.500 dikurangi 1 pensil. Ini 2 buku ini yang ini disubstitusi. Ini namanya substitusi sudah mulai. Kalimat substitusi itu masuk dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Nilai substitusi itu artinya memasukkan nilai. Jadi nilai harga 2 buku ini yang nilainya 5.500 dikurangi 1 disubstitusi atau dimasukkan nilainya. Ya, dimasukkan nilainya 2 buku ini menjadi 5.500 kurang 1 pensil tambah 2 pensil sama dengan 7.000. Setelah itu kita berproses 5.500 dikurangi 1 tambah 2 pensil sama dengan 7.000. Ini tetap 1 pensil ini 1 pensil sama dengan 7.500 dikurangi 500. Katanya dari sini ini sudah bisa lihat ini yang ini boleh menjadi 1 pensil sama dengan 7.000 dikurang 5.500. Paham tak? Tidak. Kalau begitu saya tanya dari sini ini yakin ya? Oke? Yang berubah menjadi 1 pensil itu dari mana dapatkan 1 pensil ini? Ada yang Bisa jawab? Tidak ada. Ya lanjut. Dari mana 1 pensil ini? Berarti kamu punya dasar tentang bilangan bulat dan semua. Yang mana? Kenapa jadi 1 pensil? Karena negatif 1 pensil ini. Yang ini ditambah 2 pensil jadinya adalah 1 pensil. Atau negatif 1 ditambah 2 hasilnya adalah 1. Maka nilai dari negatif 1 pensil tambah 2 pensil jadinya adalah 1 pensil.
7.000 ini tetap di ruas kanan, 7.000. Kenapa jadi kurang? Karena ini berpindah ruas dari kiri ke kanan. Paham ya? Ketika dia berpindah ruas, maka dalam aturan matematika angka operasinya juga ikut berubah. Di sini nilainya positif, ketika pindah ke sebelah kanan berubah menjadi kurang 2.500. Maka didapatkanlah satu bensin sama dengan 7.000 dikurang 5.500, hasilnya berapa? 1.500. Oke. Itu dari soal kejadian nanti ketika dia berlulus. Ini harus kamu perhatikan karena sebentar ada LK itu yang harus kamu selesaikan dan itu adalah penilaian kelompok kerjasama. Lanjut, masalah yang berikut tentang tinjauan kontekstual. Misalkan Ali membeli sebuah apel dan 2 jeruk. Paham mana kalimat itu? Sebuah apel dan 2 di toko buah dengan harga 7.000. Di toko yang sama, Budi membeli 2 apel dan sebuah jeruk. Terbalik mereka berbeda. Seharga 8.000. Berapa harga masing-masing untuk sebuah apel dan sebuah jeruk? Jadi yang mau ditanya harga satuannya, satu apel itu berapa, satu jeruk itu berapa? Bisa paham mana ini, bisa ya? Nah, bagaimana penyelesaian itu? Mari kita lihat. Cara penyelesaian secara informal. Diketahui ini kan penipunya, ya. Budi, kemudian Ali. Budi tadi membeli 2, harganya 8.000, kemudian si sahabat tadi Ali ya, Ali masih bisa diingat ini harga ini. Ada itu sumber gratis lain. Nah, coba yang aku foto dulu, foto itu Pak, foto. Supaya biar Bapak lanjut tapi bisa kelihatan ya. Lanjut, bisa? Nah, inilah bentuk penyelesaian secara informal. Kita tahu dari Budi, inilah gambarannya 8.000, kemudian si Ali 1 apel 2 jeruk. Berbalik sama. Kemudian ini kesimpulannya kalau adik-adik lihat ini proses apel dan harga jeruk. Jadi begini, ini konversi, ini kan apel, ya. Ini paham dia jadi 4 begini, paham? Nah, ini berapa apel ini? Ini ada berapa ini? 1, 2. Ini dari ke sana, oke. Jadi apel, kita jadi apel digabung semua gitu, ya. Sulit untuk coba bayangkan itu Ali punya apel dengan apa? Budi ya. Nah, apelnya tadi berapa? Ali punya berapa tadi? 2. Budi 1. Kalau digabungkan jadi 3. Sementara si Budi kerja berapa tadi? Bisa berapa kali kalau begini ya. Yang mau ditanya ini satu hari ini berapa? 1 apel itu berapa? Ini yang mau diselesaikan ya. Nah, secara konsep kita bisa membacanya seperti ini.
Sebenarnya ini kamu praktek langsung, kita punya apel, kita punya jeruk, ya. Jadi itu nanti kasarnya begini, budi punya, kemudian hari punya itu bukan akhirnya ini. Nanti dia beli 7.000 berarti kalau dia 8.000 sama 7.000 berarti dia kurang lebih 12.000 ya kan? Nah itu nanti akan dilihat harga persatuan. Tetapi ada cara paling mudah untuk menentukan berapa harga apel, berapa harga jeruk. Ada di dalam matematika angka paling mudah, cara paling mudah. Nah, coba kita lihat bagaimana penyelesaian untuk selanjutnya. Penyelesaian secara aljabar, ini saya pikir ya, ini boleh secara aljabar. Secara matematika tadi kejadian itu, ya, tidak kejadian. Coba lihat. Bagi 2 apel tambah 1 jeruk. Jadi dengan pemisalan apel itu disimbolkan dengan apa? X, ya. Kemudian jeruk disimbolkan dengan Y. Bagi membeli 2 apel ditambah 1 jeruk, ya kan? Harganya 8.000 kali 1 apel 2 jeruk. Oke? Harganya 7.000. Ada pengalinya di sini. Ini kali 2 dikali 1. Itu caranya untuk menyelesaikan berapa harga. Nah pertanyaannya kenapa dikali 2 dan dikali 1? Ada yang tahu? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, maka mau kasih tahu dan perhatikan baik-baik ya. Kenapa dikali 2 di atas dikali 2 di bawah dikali 1? Coba lihat budi. Budi itu 2x. Untuk nilai x-nya coba lihat. Menghilangkan nilai x-nya. Nilai x-nya di budi berapa? 2 ya. Nilai x-nya di Ali berapa? Nah supaya nilai x-nya sama, maka budi dikali 2. Nah nilai y apa salah? Nilai y-nya di budi, nilai y-nya di budi berapa? 1 ya. Nilai y di Ali berapa? Nah supaya nilai y-nya itu sama, maka nilai y yang di atas dikali 2, di bawah dikali 1. Kenapa harus disamakan? Supaya menghilangkan variabel y. Apa yang terjadi kalau kita kali 2? Coba lihat. 2x kali 2 jadinya 4x, paham? Ya kan? 2 ini kan kali 2, ya? 2 dikali 2x jadinya 4. 2 dikali y jadinya 2. Ini kenapa jadi 16.000? Karena 8.000 kali 2. Jadi semua 2x sampai y dikali dengan 8.000 itu dikali 2. Dapatkanlah persamaan baru ini. Ya. Oke? Dan di bawah dikali 1. Kalau dikali 1 x kali 1 tetap x. Y 2y dikali 1 tetap 2y. Dan dikali 7.000. Didapatkanlah nilai 3x tambah. Ini dikurangkan. Kenapa dikurang? Karena mau menggunakan nilai y tadi itu. Ya. 2y dikurang 2y. Hasilnya berapa? Pasti 0 kan? 4x dikurang x. Hasilnya 3x. Ya. Ada 4x dikurang x. Bisa? Paham? Kan kalau kita tanya 4 kurang 1, iya kan? Nah, 4x kurang x jadinya 3x tambah 0. 16.000 dikurang 7.000 misalnya 9. Betul ya? Nah, didapatkanlah nilai x 9.000 dibagi 3, dapatnya 3.000. Nilai x ini yang 3.000 pula dimasukkan ke salah satu persamaan ini, baik persamaan 2x tambah y maupun x tambah 2y. Ini diambil, kita ambil satu, 2x tambah y sama dengan 8.000. Ganti ini nilai x menjadi, sudah ada tadi nilai x-nya berapa? Ini kan? 3.000. Jadi 2x kali 2x ini x-nya kan 3.000 menjadi 2 kali 3.000 ditambah y sama dengan 8.000. 2 kali 3.000 berapa? 6.000.
ditambahi sama dengan 8.000. Y-nya sama dengan berapa? 8.000 dikurang 6.000. Y-nya dapat 2.000. Maka diperolehlah nilai X-nya 3.000 dan Y-nya 2.000. Artinya apa? Artinya apa ini mana ini? X-nya 3.000. X dapat 3.000. Y-nya dapat 2.000. Apa maknanya itu? Berarti harga sebuah apel 3.000, harga sebuah jeruk 2.000. Oke, ini Bapak belum tindakan. Sebelum lanjut, kalau sudah paham, ini Bapak belum masih tetap ada, Bapak dapatkan SK. Untuk kamu selesaikan secara kelompok. Kita permasalahannya berbeda lagi, ya. Yang Bapak mau lihat di SK itu bagaimana kamu kerjasama menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Sama dengan kemarin, ya. Oke, sebelum Bapak memberikan datanya, coba bergabung pelan-pelan ya, biar bergeser dengan badan, tidak usah pakai mulut ya. Keterwakilan saja, ya. Berbagi tanggung jawab, ya. Kan ada yang ya. Bisa ya. Mana yang banyak anggota kelompoknya? 2, 4, 6. Ini 2, 4, 6. Ya, kamu berbagi tugas, siapa yang kerja LKPD, siapa yang kerja berapa lama waktu yang kamu butuhkan kira-kira? Saya kasih waktu pertama 15 menit, bisa? Bisa ya? Ya, baik, silakan. Ini kenapa keluar lagi? Oh Ya, oke. ya, kenapa? Kamu penilaiannya kelompok ya, dinilai kelompok, gitu. Jadi semua keaktifannya kamu itu dinilai, bukan hanya 1 orang, 2 orang yang dinilai, tapi keaktifan kamu secara kelompok yang akan dinilai.
Kalau ada yang punya kendala, sampaikan ya. Itu materinya, memahami kamu itu, memahami materi. Iya. Nah, coba berpikir saja ya, nanti sebentar bisa diskusikan. Diisi saja di dalam RK itu ya, kamu isi saja di dalam RK itu. Karena ada alasan kamu. Dia akan membaca ya. Oh ya. Iya, ini aktivitasnya. Coba dibaca, kamu mengerjakan itu lagi. Baru itu tadi dari permasalahan ingatan, kamu baca dari ini tidak. Nah, baru dipahami. Jadi banyak mana dari pernyataan ini yang menurut kamu masuk kategori satu variabel. Yang satu variabel ini kalau sudah ada yang variabel itu ya. Berikan alasan kenapa. Dari pertanyaan posisi persamaan bikin satu variabel berikan. Baca materi. Materinya sudah dikirimkan di grup tak? Terserah mana satu-satu berikan alasan. Karena yang A ada apa begitu ya. Berpikir, kamu berpikir gitu. Nah, kita kan ini coba lihat, dengar ke sini dulu apa kita belajar sekarang ini apa tadi? Apa yang kamu belajar hari ini? Sistem persamaan limit dua variabel. Variabel yang kita mempunyai yang mana
dua variabel karena mengandung unsur X dan unsur Y. Ada dua variabel, itu maksudnya. Nah, yang situ dia pertanyaan itu, coba kamu pilih yang mana yang merupakan satu variabel. Tidak, bukan lantaran kamu tidak membaca baik-baik. Baca baik-baik, budayakan literasi, pahami. Jangan kiri datang undangan, kamu tanya, ada undangan apa? Undangan kawin, siapa kawin? Padahal di dalam undangan sudah ada. Nah, Bapak kasih tajukan, kamu budayakan literasi, membaca. Karena kamu punya soal-soal itu, soal-soal asesmennya itu berkaitan dengan literasi, memaknai, memahami satu perkara dengan membaca dan membaca. Itu satu variabel kan di kelas 7 dasarnya itu. Sudah harus kamu pelajari itu untuk bisa sampai ke materi yang Bapak kasih itu dua variabel. Jadi yang kami ada variabel X, ada variabel Y. Iya kan? Tuh. Nah, pertanyaannya itu kamu baca baik-baik. Ada kendala? Iya. Yang kalau satu variabel itu kamu sudah belajar di kelas 7 kemarin. Bahasa sederhananya satu variabel cuma satu dulu, sederhananya angka. Kalau dua variabel ada dua hurufnya. Kalau tiga variabel ada tiga hurufnya. Tapi nanti di SMA Bapak pelajari sudah ada X, ada Y, ada Z, atau ada A, ada B, ada C. Tuh. Nah, kalau dua variabel ya itu. Variabel AX tambah B sama dengan 0. Ya, itu satu variabel. Tidak, kamu sebenarnya tidak sesak nafas. Kalau kamu punya fondasi di awal bagus. Sebenarnya untuk memahami dua variabel, tahu dulu satu variabel di kelas 7. Makanya Bapak kasihkan LKS tes, ada pengetahuan awalnya kamu. Bagaimana? Kalau kabur itu ya berarti Bapak bisa simpulkan nanti. Materi sudah ada di kaki kemarin. Ya. Iya, karena ada variabel X, ada
Ada huruf gitu. Coba bahasakan bagaimana kira-kira. Coba. Iya, bagus. Nah, Samantha ya persentase ya. Ya, cukup yang ada saja dulu. Saya kira kita coba untuk persentase ya. Boleh? Boleh di persentase dulu. Ini sudah jam berapa? Kita diberikan waktu ya. Kamu selesai, tidak selesai, kita harus coba untuk penuhi dulu persentasenya. Ya, Bapak tambah 5 menit. Ya, Bapak tambah lagi 5 menit. Jam 12 kita sudah presentasi. Apa? Ya, ini kan ada. Ya. Coba ya. Yang mana kira-kira ya? Itu variabel itu pengganti. Itu kenapa jadi 2x tambah y? Padahal Budi membeli bukan 2x membeli 2x tambah y, bukan kan? Budi membeli 2 apel dan 1 jeruk. Iya. Itu yang x dan y itu namanya variabel. Ada pemisalan. Jadi apel diganti dengan x, jeruk diganti dengan y. Nah, kalau bentuknya seperti itu jadinya 2 variabel. Kenapa 2 variabel? Karena yang diberi jeruk dengan apel. Jadi ada 2. Paham ya? Nah, coba itu ada LK, coba selesaikan. Ingat hati-hati pertanyaannya. Yang dia tanya itu adalah 1 variabel. Alasannya apa? Iya, ini kalau ini ada titik-titiknya dia kondisi. Variabel yang dibaca berarti x, pakai isi tahu jadi ini saja maka banyaknya lagi adalah berapa? Begitu ya. Yang di titik coba sudah kau bilang tadi sudah ya kan itu kamu mau baca ini macam buku-bukunya ya bagus ya asik sudah ada. Berarti sudah boleh. Silakan diisi itu baru kita presentasi ya. Nah, walaupun belum selesai semua karena ini 2 kali pertemuan di PLK itu ya. Oke? Oke, baik. Kalau begitu tunggu ya. Oke, waktu sudah betul ya. Kita presentasi.
eh, saya minta dengan keikhlasan kelompok mana yang mendahului untuk bertengkar. Oh Ya, iya. silakan kelompok Putri. Siapa yang ayo dampingi yang lain dampingi kayak kemarin. Ya, yang lain yang belum kita silakan di. Ya, ya. Ya. Silakan. Nah, siapa yang mau membawa ini? Oh, langsung saja ya. Oke, kamu. Belajar bicara ya, belajar bicara. Kami dari kelompok berapa? Kami dari beberapa Mencoba berpresentasi dari permasalahan yang ada dan menangkan yang merupakan sistem persamaan linear atau variabel dari kebatasannya. Penilaian variabel X dalam variabel Y atau menyatakan variabel Y dalam variabel X atau satu huruf sistem persamaan variabel. terus. Adakah antara saya sama dengan saya merupakan sistem persamaan linear atau variabel? Jika ada berikan dua kali T, dua kali dua X, kembali dengan empat disebut persamaan linear. Jika Linear. linear dengan dua variabel sebab memiliki dua variabel yang angkat tertinggi dan elok dan Iya. Nah. Terus. alternatif hanya saya para variabel tadi yang bisa menjadi laki dan matematikanya adalah X tambah juga sambungkan dengan 15 maka banyaknya laki adalah 14. Iya. Sudah? Ya sudah. Selesai. Sampai di situ saja. Sampai di MK 2 ya. Nah, ya. Coba ini saja. Sudah. Kalau itu sudah jawabannya. Nah, tunggu dulu ya. Sudah. Coba saya tanya kelompok lain. Ada nggak yang berbeda dengan pernyataan tadi? Makanya saya suruh perhatikan. Kamu saya nilai. Yang persentase dengan yang menyangka itu akan saya nilai. Lupa kan? Lupa. Ya. Nah, coba yang pertama dulu, coba. dari permasalahan yang merupakan sistem persamaan linear atau variabel dari kebatasannya. Pernyataannya variabel X dalam variabel Y atau katakan variabel yang dalam variabel X atau satu huruf sistem persamaan variabel. Ada yang sama? Ada yang beda? Beda. Nah, coba kalau beda di mana perbedaannya? Coba. Coba ya. Nah. Dibaca yang kau punya menurut kamu yang kan pertanyaannya mana ya? Nah, dia sudah menjawab di kelompok bilangan. Coba kalau menurut kelompok kamu bagaimana? Coba. Iya, salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari permasalahan di atas menggunakan merupakan sistem persamaan linear satu variabel berikan alasannya. Alasannya A dan B. Alasannya adalah karena dalam dua jawaban tersebut ada X. X adalah variabel, X hanya dimiliki jawaban A dan B. Oke, betul beda ya? Iya, baik. Masih ada yang lain? Tidak ada. Oke. Ternyata sudah ada dua perbedaan ya. Baik. Kalau tidak ada lagi yang menjawab, Bapak mau coba luruskan dari kamu punya jawaban yang pertama ya.
yang bagaimana bentuknya kalau dia persamaan ini satu variabel. Namanya satu variabel itu mengandung sebuah unsur pengganti itu hanya satu saja. Coba kamu perhatikan yang itu persamaan yang satu itu. Berapa nilai huruf yang ada di situ? Yang A coba. Satu. Ada? Satu. Sekiranya ada Y. Sekiranya pokoknya. Sekiranya ada Y di situ. Jadi dua variabel. Jadi dua variabel. Sudah paham maknanya ini sudah? Sudah. Nah, sama dengan contoh yang kita pelajari hari ini. Ya? Oke. Jadi nanti kamu simpulkan ya. Kamu punya jawaban, sederhanakan. Yang penting Bapak sudah harus menyampaikan itu. Karena Bapak menilai kamu punya kerjasama, dan itu yang Bapak mau nilai. Oke, baik. Kita berikan dulu aplaus kepada kelompok bilangan dengan tepuk salut. 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 Oke, baik. Terima kasih. Banyak, silakan dulu. Yang berikut permasalahan yang kedua. Kelompok mana lagi? Ya, baik, silakan. Bagus. Ya, di tempat didampingi di mana? Ya. Kita Masuk ke permasalahan kedua ya. Dimas pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah kelas terdapat 43 siswa. Banyaknya siswa 29. Buatlah model matematikanya dan tentukanlah banyak siswa laki-laki di kelas tersebut. Variabel yang dibesarkan banyaknya laki-laki sama dengan X. Model matematikanya adalah X tambah 29 sama dengan 43 kurang 29. Maka banyaknya laki-laki adalah 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita boleh tepuk tangan. Saya tanya, ada nggak yang beda dengan jawaban dari kelompoknya? Ada? Sama? Sama? Berarti paham sudah ya? Itu yang Bapak harapkan. Baik, berarti kita semua sudah paham sudah ya? Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan dulu. Yang Ayo, terakhir. permasalahan yang sudah habis ya. Dua permasalahan. Oke. Baik. Tolong Ibu Erika sudah dikasih bagus coba? Sudah? Ya, silakan dituliskan yang bagus-bagusnya, silakan dituliskan nama-nama kelompok, kemudian hasil refleksinya juga ya. Hasil refleksinya dikumpul seperti yang kemarin. Setelah itu kita masuk ke evaluasi atau asesmen progresif ya. Oke. Ya, waktu saya kasih menit untuk proses penyempurnaan untuk pengumpulan. Silakan bisa gunakan.
Ya,